Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok, Ibu Prita Kartika MPD yang telah memberikan kesempatannya. Saya Putri Rahmawati Nurjana dengan NIM 2103034 akan mempresentasikan mengenai bentuk interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok. Interaksi sosial merupakan fenomena yang sangat penting bukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita simak video selanjutnya. Interaksi sosial dan pendidikan masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial sendiri merujuk pada hubungan atau interaksi antar individu-individu dengan masyarakat sekitar atau dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pendidikan masyarakat sendiri meliputi proses pembelajaran dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai di luar konteks pendidikan formal seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Dan pendidikan masyarakat sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan memajukan masyarakat. Interaksi sosial dan pendidikan masyarakat merupakan dua aspek yang sangat penting dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Dengan kita melakukan interaksi sosial, kita dapat mengakses pendidikan dan keterampilan dengan orang lain yang merupakan bagian terpenting dalam komunikasi pendidikan. Selain itu, secara keseluruhan, interaksi sosial dan pendidikan masyarakat sangat mendukung dalam kemajuan bangsa. Dengan interaksi sosial yang positif dan pendidikan masyarakat yang baik, kita akan lebih mudah untuk memajukan bangsa menjadi bangsa yang lebih berkualitas, inklusif, cerdas, dan berkelanjutan. Sebelumnya, kita telah membahas sedikit mengenai interaksi sosial dan di sini kita akan sedikit menyamakan persepsi mengenai pengertian interaksi sosial itu sendiri. Interaksi sosial merujuk pada hubungan atau proses pembelajaran atau proses komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dan dalam masyarakat, interaksi sosial ini sangat penting loh. Dengan adanya interaksi sosial ini, individu dapat belajar mengenai aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau dalam suatu lingkungan. Secara keseluruhan, interaksi sosial adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Sadar tidak sadar, kita terus dan selalu melakukan interaksi sosial. Contoh interaksi sosial dalam keseharian adalah percakapan yang sering kita lakukan terhadap teman-teman kita atau bahkan terhadap keluarga kita. Tanpa kita sadari, kita melakukan interaksi, saling berbagi pengalaman, saling bercerita, dan bahkan saling mendengarkan cerita antar satu dengan yang lainnya. Oke, setelah mengetahui pengertian dari interaksi sosial itu sendiri, ada bentuk-bentuk interaksi sosial nih yang mungkin kita sudah tidak asing mendengarnya. Ada verbal, non-verbal, ada formal, informal, ada antar kelompok, antar individu, interaksi secara langsung dan secara tidak langsung akan kita bahas. Oke, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi yang tadi. Yang pertama ada interaksi verbal. Interaksi verbal ini interaksi yang menggunakan bahasa atau komunikasi verbal yang sering kita lakukan seperti berbicara, berkomunikasi, presentasi, bahkan ngobrol sekalipun itu adalah interaksi verbal gitu karena menggunakan bahasa yang kita keluarkan. Sedangkan non-verbal itu adalah tidak menggunakan bahasa atau menggunakan isyarat seperti itu maksudnya kan tidak gitu atau ditawarin misalnya kayak kamu mau nggak, itu dengan gerakan seperti itu kita sudah berkomunikasi. Nama komunikasinya itu adalah komunikasi nonverbal seperti itu. Bentuk interaksi selanjutnya yaitu ada interaksi formal dan interaksi non formal. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan kata formal dan informal. Ketika namanya interaksi formal yaitu interaksi yang terikat dengan norma-norma yang ada atau yang terikat dengan aturan-aturan sosial, seperti misalnya kita sedang melakukan pertemuan khusus misalnya, atau kita sedang melakukan pertemuan penting, atau kita sedang meeting kerja misalnya. Bahasa yang kita lakukan, bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa-bahasa formal. Kita nggak mungkin mengeluarkan kata-kata non formal atau kata-kata yang sembarangan dan akan menyinggung lawan bicara kita. Sedangkan ini terbalik dengan
interaksi non formal, yaitu interaksi yang tidak terikat dengan norma-norma yang ada, interaksi yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ingin bicarakan gitu. Maksudnya kayak gini, interaksi sosial non formal itu adalah interaksi yang biasa kita lakukan terhadap teman sebaya kita, misalnya kayak ngajak ngobrol, kalau ketemu, "Hai bro, apa kabar bro?" gitu. Itu namanya interaksi non formal. Sedangkan interaksi formal yang tadi contohnya, interaksi yang kita lakukan terhadap rekan kerja kita misalnya. Nah, poin ketiga dalam bentuk-bentuk interaksi sosial ada interaksi antar kelompok dan interaksi antar individu. Dari namanya saja sudah terbayang, interaksi antar kelompok. Interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya seperti itu. Contohnya ketika berdiskusi atau misalnya dalam lomba debat itu kan melibatkan banyak orang, itu namanya interaksi antar kelompok. Sedangkan interaksi antar individu adalah interaksi yang kita lakukan biasanya dengan hanya 1 orang saja gitu. Kita melakukan pertukaran ide atau kita mendengarkan curhatan satu sama lain, itu adalah interaksi antar individu karena tidak melibatkan banyak orang, seperti itu. Oke, poin keempat atau poin terakhir dalam bentuk interaksi sosial yang akan saya jelaskan adalah interaksi secara langsung dan interaksi secara tidak langsung atau sekarang yang lebih dikenal dengan online. Interaksi secara langsung adalah interaksi yang kita lakukan dengan lawan bicara kita yang ada di tempat yang sama gitu. Kita ngobrol dengan teman kitanya ada di tempat itu interaksi secara langsung yang kita lakukan. Sedangkan interaksi secara online itu ada pembatas, kita teleponan atau kita Zoom meeting dengan siapapun, itu namanya interaksi online atau interaksi secara tidak langsung karena kita tidak langsung bertatapan dengan lawan bicara yang kita ajak bicara, seperti itu. Setelah tadi kita membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, kita akan membahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah adanya motivasi atau dorongan. Kita akan melakukan interaksi dengan orang lain, dengan individu atau dengan kelompok itu karena adanya dorongan dari diri kita, didasari dengan kebutuhan terhadap apa yang kita inginkan dari orang yang akan kita ajak bicara. Misalnya kita bertanya kepada teman kita karena ada yang perlu kita tanyakan. Ketika tanpa alasan kita tidak akan melakukan interaksi tersebut. Poin kedua dalam syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya suatu kesamaan atau minat yang sama. Kita tidak akan berbicara atau kita tidak akan mengobrol dengan orang ini tanpa adanya kesamaan nih. Misalnya kita sama-sama ingin tahu mengenai di mana pengumpulan tugas ujian akhir mata kuliah kepemimpinan misalnya. Kita akan ngobrol, kita akan berkomunikasi dengan orang tersebut karena tujuan kita sama, adalah mengumpulkan tugas UAS kepemimpinan misalnya. Tanpa adanya kesamaan itu, kita tidak akan berkomunikasi secara efektif. Kita bisa saja berkomunikasi, tetapi komunikasi yang dihasilkan belum tentu efektif karena tujuan atau minat dari komunikator dan komunikannya itu sudah berbeda, seperti itu. Poin ketiga, dan ini termasuk poin yang penting dalam syarat terjadinya interaksi sosial, adalah individu sama-sama berada di satu tempat yang sama gitu. Gak mungkin dong kita ngobrol dengan orang yang berada di gedung lain misalnya, atau kita ngobrol dengan orang meninggal misalnya, gak mungkin kan, gak mungkin banget gitu. Kecuali kalau seperti tadi bentuk-bentuk terjadinya interaksi sosial ada secara tidak langsung via telepon misalnya, itu bisa saja terjadi. Namun berada dalam satu tempat menjadi salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Mungkin masih banyak syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yang lain, tapi saya hanya akan menjelaskan 3 poin yang tadi. Selain itu, interaksi sosial juga membantu pengembangan kreativitas individu dalam masyarakat. Individu dapat belajar, dapat saling membantu apa yang dia ketahui dan apa yang belum dia ketahui. Dia bisa meminta apa yang belum dia ketahui terhadap orang lain bisa memberitahunya dan sebaliknya. Dengan interaksi seperti itu akan menambah pengetahuan dan tentu akan menambah
ilmu bagi individu tersebut gitu. Makanya interaksi sosial ini sangat penting dalam pendidikan masyarakat. Tanpa interaksi sosial kita tidak akan bisa berinteraksi, kita tidak akan bisa mengobrol dengan sesama individu atau sesama kelompok gitu. Makanya pendidikan masyarakat sangat membutuhkan interaksi sosial. Dengan interaksi sosial kita dapat belajar norma-norma yang ada dalam suatu lingkungan. Misalnya, kita belajar dalam suatu lingkungan ini tidak boleh pulang malam bagi perempuan. Misalnya ada pelaturan seperti itu, kita belajar hal-hal seperti itu dari mana? Dari interaksi yang kita lakukan. Kita mengobrol dengan warga setempat misalnya. Oh, kalau di sini tuh tidak bisa Neng kalau misalnya pulang terlalu malam untuk perempuan, misalnya ditakutkan terjadi apa-apa atau seperti apa. Itu kita mengetahui itu karena adanya interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial kita tidak akan tahu kultur di masyarakat tersebut seperti apa. Seperti itu. Beberapa dampak atau implikasi yang terjadi ketika kita melakukan interaksi sosial diantaranya adalah pembentukan lingkungan sosial, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan pemahaman sosial, pengaruh sosial. Nah, dalam pengaruh ini ada pengaruh buruk dan juga ada pengaruh baik, ada positif dan ada negatifnya. Tergantung kita mengambilnya. Tergantung cara kita berinteraksi gitu. Tergantung cara kita pengambilan hasil dari interaksi tersebut gitu. Ada yang baik, ada yang buruk, tergantung kita mengambil itu. Nah, selain itu juga ada beberapa dampak positif yang terjadi ketika kita melakukan interaksi sosial. Nah, selain dampak ini positif, dampak ini penting pula untuk mengapa kita harus melakukan interaksi sosial. Di antaranya adalah pengembangan hubungan yang lebih luas. Kita akan memperluas jaringan kita. Ketika kita melakukan interaksi sosial, kita akan lebih mengetahui banyak hal, banyak yang belum kita ketahui, kita bisa ketahui ketika kita melakukan interaksi sosial. Nah, selain itu, yang tadi yang sering kita sebut yaitu pertukaran pengetahuan antar satu individu dengan individu lainnya. Kita dapat bertukar pengalaman, bertukar ide, bahkan kita saling memberikan nasihat atau memberikan ide terkait suatu hal. Selanjutnya adalah dukungan emosional, dan itu merupakan dukungan yang sangat penting dan sangat kita butuhkan. Kita dapat lebih meningkatkan kualitas kita ketika kita mendapatkan dukungan, ketika kita ada yang mendukung dalam melakukan suatu hal itu, dan ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah peningkatan diri atau peningkatan kualitas diri. Yang tadi dalam pertukaran ide atau pertukaran pengetahuan, ketika kita sudah melakukan pertukaran pengetahuan itu, kita akan termotivasi atau kita akan didorong oleh mereka untuk melakukan yang lebih baik dari apa yang telah kita punya sekarang. Kita akan diberitahu cara bagaimana meningkatkan kualitas diri kita misalnya, atau cara bagaimana mengupgrade skill yang kita punya dengan kita berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Dan itu selain itu penting, itu juga sangat berpengaruh terhadap diri kita, dan itu harus dijadikan alasan mengapa kita terus dan selalu melakukan interaksi sosial. Nah, ada contoh konkret manfaat kita melakukan interaksi sosial. Ini contoh dari pengalaman saya sendiri. Saya tidak terlalu pintar ketika di kelas. Saya juga tidak terlalu memperhatikan dengan seksama ketika dosen sedang menjelaskan dan tidak langsung nempel. Makanya untuk saya sendiri, saya lebih sering berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin saya percaya kalau mereka tuh lebih memperhatikan dibanding saya, dan itu sangat bermanfaat untuk saya. Selain itu, ketika kita sudah membuat jaringan yang luas terhadap teman-teman di luar sana, tidak hanya dengan teman-teman kelas kita saja, ketika saya kesusahan untuk memecahkan masalah tentang satu tugas dan teman-teman di kelas saya tidak bisa membantu, saya bisa meminta bantuan dari teman-teman saya yang ada di luar kampus, di luar kelas, bahkan di luar kampus. Contohnya teman-teman organisasi saya di Kabupaten Bandung Barat. Dalam satu konteks saya sedang ada tugas dan teman-teman saya tidak bisa membantu saya bertanya kepada teman saya yang ada di kabupaten, dan ternyata dia lebih paham dibanding saya dan dibanding teman-teman saya yang ada di kelas, dan akhirnya saya mengerti dan saya bisa mengerjakan tugas tersebut. Itu salah satu manfaat ketika kita sudah bisa
memperluas jaringan, kita sudah bisa berinteraksi dengan baik, dan kita sudah bisa meningkatkan, mengupgrade skill yang kita punya gitu. Maksudnya kita harus bisa memanfaatkan interaksi sosial itu untuk mengupgrade hal apapun yang ada dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik seperti itu. Telah sering kita bahas di slide-slide sebelumnya bahwa interaksi sosial ini sangatlah penting, terutama untuk kehidupan keseharian kita. Interaksi sosial ini akan mempengaruhi baik buruknya kehidupan kita, dan tadi telah kita jelaskan juga mengenai jenis-jenis interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, dan bahkan sampai syarat terjadinya interaksi sosial telah kita bahas. Dan di sini di era digital dan media sosial yang saat ini marak, mungkin banyak bentuk-bentuk interaksi sosial atau syarat-syarat interaksi sosial di luar yang tadi telah saya jelaskan, dan itu ada dampak baik dan buruknya, dan dampak positif dan dampak negatifnya. Kita harus bisa memilih apa yang akan membantu kita meningkatkan skill kita ambil, dan manfaat buruk dari interaksi sosial atau sekarang di era digital yang emang kurang baik untuk diri kita tinggalkan. Dari penjelasan di awal sampai akhir, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan masyarakat dan interaksi sosial itu adalah dua hal yang berbeda, namun saling terkait dan saling berhubungan antar satu dan yang lainnya. Dan tentunya kita mengetahui bahwa interaksi sosial itu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk link referensi saya cantumkan di slide terakhir. Saya Putri Rahmawati Nurjana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.